Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ini masih suasana Agustus. Kita kembali ke podcast perpustakaan, literasi, inklusi sosial bagi masyarakat. Sebelumnya ini awalan yang bagus. Setelah sekian lama kita berhenti di podcast yang membahas tentang Gelis Maca atau gerakan literasi malam membaca. Nah, kali ini istimewa sekali, kita kehadiran seorang tokoh Aremania sekaligus penulis, Mas Arif Wibisono. Mungkin nanti bisa memperkenalkan diri. Kemudian istimewanya lagi adalah beliau ini menulis fokus di lokal konten. Jadi apa saja tentang Malang itu beliau kupas, mulai dari mungkin masa kecil atau bahkan dokumen-dokumen sebelum lahir ya, itu bisa dikupas dengan tuntas di karya-karya tulisnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, waktu juga pendek, bagaimana Mas Arif Wibisono, apakah sudah siap untuk podcast kali ini? Karena ini perdana, jadi relax saja ya Mas Arif Wibisono ya. Iya Pak. Silakan dikenalkan pada followers IG di Diskusi Damai Pak. Silakan Mas Arif. Salam satu jiwa Arema. Nama saya Arif Wibisono, panggilannya Bison. Dan teman-teman di Malang lebih akrab panggil saya itu Sam Bison, teman-teman. Sam Bison. Kebetulan saya mulai SMP ya Pak. Mulai SMP itu saya seneng menulis, terutama awalnya dari korespondensi ke teman-teman band-band musik luar kota Malang. Jadi kayak Slang, God Bless, terus banyak-banyak band-band luar kota Malang yang nasional sudah saya surati pada waktu zamannya Korplo Sari Pak. Nah pelan-pelan akhirnya ibaratnya terus menerus kok nyaman nulis, akhirnya membaca di setiap koran atau artikel-artikel tentang kota Malang. Tapi itu dilakukan masih dalam waktu ini ya, dalam waktu beberapa dekade ini ya, sehingga muncul beberapa buku gitu kan. Kalau semasa SMA atau itu hanya menulis saja, kan belum sampai ke buku. Oh belum ya? Belum. Nah, ini menarik sekali. Jadi tadi yang kelewatan adalah ternyata penggemar musik. Jadi pantas saja kalau salah satu karyanya itu mengupas tentang musik ya, dan itu juga diapresiasi oleh Museum Musik Indonesia. Ya. Jadi ya memang gimana ya, dulu itu memang Malang itu barometernya musik rock. Jadi Gor Polosari itu sangat isu. Kalau bandnya nggak terkenal, kurang bagus membawakan lagunya, siap-siap dilempar botol. Bahkan kursi Pak. Kursi. Ya itu dulu. Nah, ini karena hari ini Mas Bison itu ada buku History of Aremania, bukunya ya. History of Aremania ini melahirkan supporter kreatif yang militan. Ya. Tapi kita jarang tahu, bahkan mungkin belum banyak mengupas sebenarnya apa sih Aremania, Salam Satu Jiwa, kemudian dulu kenapa sampai begitu fenomenal sekali. Nah ini kan kita jarang tahu, terutama generasi-generasi yang lahir sekitar tahun-tahun 2000-an. Iya betul. Itu mungkinan hanya ikut-ikutan saja. Betul. Salam Satu Jiwa, tidak tahu filosofinya apa, ya. Dulu itu lahirnya gimana itu ya. Mungkin belum tahu. Bisa dijelaskan Mas ini? Mungkin di buku ini kan ada juga ya? Oh lengkap Pak, lengkap ya. Sudah. Jadi kita awali dengan slogan Salam Satu Jiwa Pak. Ya. Salam Satu Jiwa itu singkatan. Salam Satu Jiwa singkatan. Jadi salam itu adalah sayang alam, sayang alam. Alamnya itu bukan dalam artian alam di keluarganya kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing. Yang kedua, sanya itu sabar, tunya itu tulus.
J-nya itu jujur, I-nya itu ikhlas, W-nya itu tawakal. Salam satu jiwa Arema. Itu yang harus dimiliki filosofinya Arek Malang. Kebetulan, bukan kebetulan sih Pak, jadi kurang 3 bulan menjelang almarhum Mas Luki meninggal itu, beliau selalu pesan sama saya. Pencetusnya. Pencetus adalah Mas Luki yang pendirinya Arema, Mas Luki Auxenal. Dia bilang sama saya, jangan lupa, jangan tinggalin salam satu jiwa. Pasti kalau ketemu pasti saya diingatkan itu. Kok akhirnya lambat laun kalau mengendap di pikiran kan ndak enak kalau nggak dibuatkan tulisan. Ini kan salah satu syiar Arek Malang untuk memiliki karakter-karakter religius yang membuat virus ke depan nilai-nilai positif buat Kota Malang. Kenapa nggak kita tulis salam satu jiwa? Terus yang kedua, kenapa Arema warnanya biru? Nah, itu kan cenderung ke biru, berarti biru itu adanya birunya langit untuk menghidupi, menerangi Kota Malang. Birunya air untuk menyejukkan kehidupan Kota Malang. Jadi birunya itu penuh filosofi semua. Terus kenapa gambarnya singa? Soalnya kan lahirnya bulan Agustus itu. Terus dikatakan lion, katakan singo edan ya. Edan dalam artian edan bermainmu di dalam lapangan, edan karyamu. Jadi Arek Malang itu harus punya karya katanya gitu. Butuh edan gitu. Dalam artian bukan liar tapi edan yang punya karya maksudnya gitu loh Pak. Bisa dipertanggungjawabkan tentang karya-karyanya. Itu sekelumit tentang di ruang lingkup Aremania Pak. Gitu. Tapi sebelum jadi Aremania dulu tuh namanya Arema Fans Club Pak. Itu AFC. Arema Fans Club bukan Aremania. Tahu-taunya kan sekarang Aremania. Dulu itu Arema Fans Club. Sekretariatnya di sebelahnya pom bensin Sawan Pak. Seberangnya pom bensin Sawan? Sebelahnya. Ya, sekarang jadi butik toko batik atau apa itu. Ya itu kantornya di situ Arema Fans Club. Nah, dalam berapa tahun kan populasi Kota Malang kan lebih luas Pak. Akhirnya banyak kreativitas muncul. Pada waktu itu AFC hanya membatasi ruang lingkup di kota aja Pak. Nah Arema kan sekarang sudah meluas di kabupaten. Nah akhirnya mengakomodir itu kapasitasnya belum siap. Akhirnya AFC bubar, terus akhirnya tidak ada organisasi. Sebetulnya kalau organisasi dulu sudah di organisasi supporter Pak, namanya AFC Arema Fans Club itu. Terus Aremania itu tapi belum dilegalkan. AFC sudah Pak. Sudah ada atau notarisnya juga AFC Arema Fans Club. Itu sudah. Terus sekretariatnya sudah ada juga. Berhubung pergerakan Kota Malang lebih cepat, lebih luas, akomodasinya kurang mencukupi. Akhirnya pindah namanya Aremania. Nah, Aremania mengendap berapa tahun belum ada organisasi. Kita punya motto no leader just together. Jadi karena pemimpin tapi kebersamaan. Nah, dari situ akhirnya muncul tragedi Kanjuruhan kemarin Pak. Nah kalau ada tragedi Kanjuruhan otomatis kan dari pihak PSSI kan mintanya harus ada organisasi resmi supporter. Soalnya bagaimanapun kondisinya harus ada undang-undang untuk melindungi supporter Pak. Muncul namanya Arema Presidium kemarin itu Pak. Akhirnya dibuatkan organisasi supporter itu. Aremania, kemudian ada juga Aremanita. Gimana itu? Aremanita itu cenderung spesifik ke kalangan wanita. Banyak. Maksud saya apakah itu lahirnya juga setelah ada Aremania atau gimana? Atau barangkali karena muncul itu terus akhirnya klub sepak bola lain juga ada istilahnya kalau yang Surabaya itu apa? Bonita ya. Nah, itu kan sebenarnya kan kreativitas duluan kita kan dibandingkan kota lain. Nah itu gimana? Itu sebetulnya julukan Pak. Julukan aja bagi komunitas teman-teman supporter di dalam stadion yang khusus cewek-cewek. Wah aku Aremanita Mas. Nah semuanya itu Aremania. Termasuk tukang beca itu Aremania Pak. Tukang beca, supir truk, supir bis Aremania. Kenapa? Pasti tanya piro-piro Arema. Tak doan Arema menang. Nah, itu kan sudah Aremania sebetulnya kalau saya menilai itu. Bukan hanya di dalam stadion.
Orang tua kita pun juga di keluarga juga tak dongano Arema menang sampai tahlilan ditinggal gara-gara ngabuti Arema. Iya, iya. Menarik sekali. Terus apalagi ini Mas Buson yang di buku History of Aremania ini? Histori Aremania ini menceritakan tentang pertama kali sejarah supporter di Kota Malang. Iya. Soalnya kan sebelum ada Arema dulu kan ada Persema itu. Oh iya. Ya betul kan? Iya. Nah, ini kan berhubung Arema lebih penontonnya lebih banyak, otomatis kan di dalam stadion mereka menamakan Aremania. Nah, di sini mengupas tentang peristiwa-peristiwa penting tentang kejadian Arema. Memang di sini saya tidak menceritakan tragedi Kanjuruhan, Pak. Soalnya sudah dibukukan sendiri. Iya. Nah, jadi biar pembaca itu lebih spesifik untuk lebih fokus untuk membaca tentang Aremania. Nah, next nantinya di tahun-tahun depan ada buku-buku baru lagi tentang masalah terutama masalah sepak bola. Ini saya lagi buat tentang biografinya Mas Luki tahun depan. Pokoknya saya usahakan setiap ulang tahunnya Arema harus ada satu buku, Pak. Cita-cita saya, Pak. Kalau apa ya? Apa? Armada 86 apa itu? Jadi itu Armada dalam sebetulnya awalnya dari klub Arema, Pak. Nah, sebetulnya Armada. Jadi itu Aremada itu Arek Malang daerah tahun 86. Arek Malang Daerah. Nah, itu kan Pak Derek Sutrisno yang dan itu SMA masih ada ya? Yudulan Persema, Pak. Iya. Jauh. Persema sudah masih ada. sudah zaman Belanda sudah ada Persema. SMA masih ada. Persema masih ada. Lahir Armada itu. Ya, jadi kita lebih membuka tentang masalah regulasi kompetisi, Pak. Nah, kenapa muncul Armada 86 akhirnya jadi Arema itu sebetulnya dulu kompetisi dibagi dua, Pak. Iya. Perserikatan sama Galatama. Nah, Galatama ini yang ibaratnya profesional di luar konteks APBD, Pak. Rata-rata kan sepak bola perserikatan didanai oleh APBD. Persema, Persebaya, Persija. Pokoknya di situ banyak kan notabene mereka adalah di belakang layar adalah orang-orang pemerintahan yang membiayai itu. Nah, ini kan akhirnya non amatir ini harus dibuatkan Galatama untuk mencetak pemain baru di luar perserikatan. Soalnya ada keterbatasan, Pak. Pada waktu kesebelasan itu yang di bawah naungannya pemerintah, rata-rata pemainnya adalah pegawai pemerintah, Pak. Itu yang dulu. Atau pemain dulu setelah sukses direkrut gitu. Atau memang Bisa juga. Jadi kebetulan di Malang dulu ada namanya Klub Gajayana, Pak. Nah, itu kan menjadi embrionya. Persema, Gajayana, Armada 86. Jadi itu kalau Gajayana itu adalah klub amatirnya dari Persema, Pak. Tuh, jadi kalau Armada 86 itu cikal bakal Arema, Pak. Cikal bakal Arema. Jadi kita harus bisa membedakan Persema, Arema. Kalau Persema di Perserikatan, kalau Arema di Galatama. Ini banyak yang belum tahu. Belum tahu. Namanya generasi. Bahkan generasi 90-an aja ya belum tentu tahu ini. Ini kan rata-rata yang tahu kan kelahiran 70-an. Banyak yang mengupas Arema itu. Yeah. Nah ini Mas Erik, itu kan menarik sekali ya. Jadi ternyata Armada 86 ini cikal bakalnya ya. Iya. Arema. Kemudian menjadi Arema dan tentu rivalitas Arema ini kan seperti Manchester United dan Manchester City. Tentu ini kita tidak mengupas tentang rivalitasnya, tapi pernah loh Arema itu di Tambak-Sari. Ya. Nah ini gimana ceritanya? Pada waktu ada cerita masa suram saya dulu dan teman-teman. Tahun berapa itu? 99, Pak. 99. Setelah tragedi 98 itu kan akhirnya sepak bola mulai pakai Yang 98 itu tragedi 98. Akhirnya 99 ada reformasi, terus 99 ada sepak bola lagi. Lah sampai sekarang pun ini kan jadi teman-teman Surabaya kan sempat di medsos ramai itu.
Arema punya utang sama Surabaya katanya gitu. Jadi pada waktu itu dandemnya itu Pak Tris, Dandem Malang itu Pak Tris itu pingin dekat dengan komunitas supporter sepak bola di Malang, terutama Arema. Nah, dia mau mengubah, lah ini harus dirubah. Ini harus saya beritahu di podcast ini. Pada tahun itu bukan masalah untuk kita ini saingan dengan Surabaya, bukan Pak. Jadi Pak Tris itu menginginkan perdamaian antara Surabaya dan Malang. Berapa tahun kok bertarung, bertengkar, gesekan terus, gak mari-mari gitu loh. Akhirnya Pak Tris punya ide, yuk kita nonton di Surabaya. Kita memberikan virus. Oh sebenarnya Nonton Pak, saya. bukan laga, bukan pertandingan. Loh kita kan mendukung Arema lawan Persebaya itu di Stadion Tambak Sari itu. Terus saya diberitahu sama Pak Tris, bisa nggak nekakno arek nang ngene Surabaya budal iku. Ya kita kumpul di ini Pak, di Skodam Brawijaya. Di Skodam Brawijaya di sebelahnya SMA Tugu. Oh. Nah, itu kan ada panitia halal bihalal supporter Jawa Timur itu kan, kita coba ngobrol aja, kita diskusi. Rencana itu berangkat tuh 2000 supporter Pak. Ternyata nolnya hilang jadi 200 berangkatnya. Tapi tetap kita berangkat. 200 berangkat ke sana. Dua gerbong. 200 orang. 200 orang ke sana. Dan filenya masih saya simpan Pak, filenya itu. Masih saya simpan dan saya kupas di bukunya Aremania itu. Berarti turun Gubeng. Turun stasiun Gubeng, terus kita diterima oleh Bekang, perbola dan angkutan, diterima truknya Angkatan Darat sampai di Tambak Sari pun kita masuk salah pintu juga, langsung hujan batu, wah sampai di dalam truk itu sholawat nggak ada henti-hentinya. Makanya kan kalau kita bermain ngomong Arema, nggak usah apa ya, jangan dibuat mainan, soalnya itu kita berangkat ke luar kota sudah setornya betul Pak. Makanya kan sebelum tragedi Kanjuruhan itu kita sudah banyak belajar itu. Terutama adik-adik kita itu berpikirlah menjadi supporter yang cerdas ke depan gitu. Soalnya kita pun tidak lepas dari koordinasi dengan aparat, dengan korwil kita masing-masing. Masuk Tambak Sari dikepung, salah pintu lah juga, lemparan batu, hujatan dan sebagainya. Akhirnya kita di tribun utara Kak pada waktu itu. Tribun utara. Yang sebelah utara. Jadi muter pun sudah hujani batu sudah gitu. Tapi kita bismillah, kita memberikan virus menjadi supporter yang teladan, yang terbaik. Kita nyanyi sampai 2 kali 45 menit. Jadi 90 menit kita nyanyi terus itu. Sampai kita diteriakin hu dan sebagainya, tetap kita nyanyi terus Pak. Pokoknya kita bawa lagunya. Dan itu apa? Lagu yang tidak pernah dinyanyikan kesebelasan itu. Pasti, soalnya kita memberikan virus nyanyi itu mencontoh di Liga Italia dan Liga Inggris Pak. Sama gerakannya, sama Pak. Gitu. Memang waktu itu saya sendiri posisi di Surabaya. Jadi saya itu kuliah terakhir di Surabaya 99, dari suasananya memang genting. Jadi saya memang waktu itu netral ya, tidak bela Malang dan Surabaya, karena memang saya besar di Tulungagung, jadi tidak memihak salah satu sepak bola. Cuma kondisi waktu itu memang malam hari itu berbagai bonek itu sudah berkumpul, sudah merencanakan sesuatu. Kalau ini nanti terjadi seperti ini, kita harus begini. Itu sudah pertemuan di mana-mana. Jadi di angkringan, di lesehan, di tempat-tempat ngumpul anak-anak muda, bonek-bonek itu bahkan sampai tidak tidur itu. Karena besoknya itu sudah ada kabar Aremania akan datang. Itu sudah dikontrol di Bundaran Waru itu. Jadi suasananya memang mencekam waktu itu. Nah, terlepas dari itu semua, tadi disampaikan punya hutang apa ya? Dari pertandingan di Tambak Sari, Arema bisa masuk di Tambak Sari. Tapi Persebaya belum pernah ke Kanjuruhan dan Gajayana. Belum pernah masuk. Belum. Akhirnya mereka, akhirnya
apa ya? Oh, berarti yang punya hutang Surabaya ya? Bonek ini. Tapi ini sekali lagi ya, ini bukan rivalitas, bukan memantik konflik atau Bukan, bukan, sebagainya, bukan. bukan. Karena tadi salah satu filosofinya salam satu jiwa itu kan S-nya kan sabar ya. Sabar. Terus warna dominannya juga biru, Biru. kan berarti membawa kedamaian. Kedamaian. Gitu. Nah ini kan semakin hari itu alangkah baiknya memang itu harus ya laga ya laga Betul. di lapangan aja. Kalau fans atau supporter ya kita mendukung masing-masing tanpa perlu terjadi kericuhan, Ya. konflik, apalagi sampai apa ya lempar batu gitu. Ya. Makanya kan di teman-teman sempat buat guyonan di dalam supporter itu. Perang mulut wajar, tapi jangan perang fisik. Ya. Apalagi setelah itu terjadi apa ya? Sebuah tiru meniru gitu loh. Ya. Jadi orang itu kaget ya, ternyata Aremania ini seperti ini. Dan itu banyak yang meniru, baik itu lagunya hanya diganti kalimatnya aja kan. Dan nadanya sama persis, gerakannya juga sama persis. Ya. Kemudian aksesoris juga Ya. meniru. Jadi waktu itu memang hooligannya itu Luar biasa. sangat kuat sekali. Betul, Pak. Fanatisnya itu sangat kuat sekali, Ya. militan sekali. Ya. Bahkan saking kuatnya itu menurut saya Deltras itu harusnya kan berdekatan dengan bonek. Itu mau membuat seperti Aremania. Dan yang nggak tahu sekarang seperti apa, yaitu kembali ke masing-masing fans ya. Nah di buku ini juga dikupas tentang apa ya, intervensi Sultan waktu kejadian di Jogja ya. Ini gimana Mas ini? Kok Sultan sampai intervensi? Itu sebetulnya makanya sampai sekarang pun setiap tahun kita ingetin bahwa tragedi Valentine katanya gitu. Karena itu 14 Februari itu, Pak. Pertandingan di Jogja. Dan Aremania datang. Kebetulan saya panitia. Saya berangkat dulu, Pak. Berangkat dulu 6 orang. Jadi saya, Handoko, terus Kepet, yang dirijen itu ada 6 orang berangkat ke Jogja. Kebetulan saya punya keluarga di Jogja, saya terima sana koordinasi untuk masalah istirahat, Pak, istirahat, konsumsi dan sebagainya. Di sana kita sudah koordinasi. Nggak tahu-tahu, Pak, kita pesan nasi bungkus 6.000 bungkus, Pak. 6.000 bungkus. Nah, kebetulan lah di Liga 2025 ini sekarang PSM naik lagi, Pak. PSM naik lagi menjadi ikut di Liga Indonesia sekarang ini. Nah, di PSM itu kan Arema lawan PSM itu, Pak, di sana. Pada waktu itu kita pesan 6.000 bungkus, 3.000 untuk pagi, 3.000 untuk sore. 3.000 pagi bisa dimakan, Pak. 3.000 sudah diinjak-injak itu. Diinjak-injak di luar Stadion Nanda Gerida. Kita masuk jam 12 siang, saya pulang setengah 4 pagi itu. Itu lawan tandingnya? PSM Yogyakarta. Iya, terus saya masuk jam 12 siang, keluar setengah 4 pagi. Terakhir itu setengah 4 pagi. Terus akhirnya di sana saya tidak apa ya, dalam artian ada kecemburuan sosial sedikit lah di situ. Kenapa? 80% itu Stadion Mandala Krida dikuasai Aremania semua, Pak. Kita berangkat tuh hampir 30 bis, 30 enggak, hampir 50 bis itu berangkat ke Jogja itu. Belum kereta apinya, Pak. Wong saya jam 2 pagi. Itu berarti lewat Pantura atau selatan? Lewat selatan kayaknya, selatan. Saya jam 2 pagi saya diambil sama intelnya Polres tadi Jogja. Saya jam 2 pagi kamar saya diketok. Diberitahu Mas Aremania datang dari kereta loh, Pak. Kereta itu. Akhirnya di situ saya disuruh untuk mengkoordinir teman-teman harus ke markasnya Brimob di Jogja itu. Suruh pindah. Tetap mereka enggak mau. Kenapa harus pindah? Jam 7 pagi itu ada pawainya PDI pada waktu itu. Oh iya. Akhirnya crash. Akhirnya crash, takut Ya, pemilu ya. Takut Kampanye. untuk ada kericuan. Akhirnya kita pindah di markasnya Brimob. Makanya Brimob kita bisa makan, bisa mandi, bisa istirahat, 3.000 bungkus bisa kita makan.
Nah, akhirnya masuk di Stadion Mandagrida, 80% Aremania semua itu. Sampai supporter PSIM masih belum sebanyak ini. Nah, di situ ada kecemburuan sosial. Awalnya seperti itu, Pak. Dari pertandingan, dari stadion, ibaratnya itu Stadion Gajayana kedua lah pada waktu itu. Luar biasa itu. Kita nggak bisa pulang, akhirnya Ampung Kebon yang turun, baru kita bisa pulang. Untuk Pulang. menjamin keamanan, Bro. Untuk menyelesaikan masalahnya itu. Jadi Nah ya, berarti Sri Sultan ini meredam. warga Jogja. Iya. Itu jam 12 malam kok itu, Pak. Jam 12 jam 1 malam itu. Baru datang, baru ya itu tadi pulang ke rumahnya masing-masing. Baru damai, baru bisa pulang. Saya setengah 4 pagi baru bisa pulang. Menarik sekali. Wah. Ada PDI, Ah, kampanye, kemudian tuan rumah malah tidak ada supporter atau tidak apa ya, tidak sebanyak Arema. Kemudian naik kereta, naik bis. Iya. Kalau kereta nggak sampai di atas gerbong kan? Oh, nggak sampai, Pak, nggak sampai. Nah ini menarik sekali. Tadi juga sudah disentil oleh Mas Ardi Bisono tentang Stadion Gajayana. Ini masih tersisa waktu 4 menit. Iya. Bisa diceritakan Mas, kenapa ini dari Gajayana kok ke Kanjuruhan ini, gimana nih ceritanya? Terus bahkan dengar-dengar dulu mau buat basecamp di Singosari juga ya, ceritanya. Oh iya. Bisa diceritakan. Lambat laun Gajayana dulu kan masih belum seprofesional sekarang, Pak. Pada waktu tahun itu kan masih sisa-sisa bangunan Belanda itu kan. Akhirnya Arema ikut Galatama. Supporternya tambah lagi, membludak, kapasitasnya nggak muat. Akhirnya sama PT Arema Indonesia, yang kebetulan Mas Luki itu dibongkar semua untuk menjadi basecampnya Arema waktu itu. Tapi yang membongkar Stadion Gajah itu Mas Luki, PT Arema Indonesia, biaya sendiri. biaya sendiri. Biasa ya. Makanya kan Banyak yang nggak tahu loh ini. akhirnya PT Karena kan Arema, sekarang diambil alih pemerintah. ya PT Arema Indonesia. Cuma kan di situ eh, kebetulan kebutuhannya untuk Arema, untuk klubnya. Akhirnya PT Arema Indonesia, Mas Luki yang membongkar, membangun stadionnya itu masih gak muat lagi, akhirnya pindah di Kanjuruhan. Bayangin dulu masih sekitar 5.000 10.000, sekarang sudah menjadi 45.000, Pak, Kanjuruhan, Pak. Kan gak muat, overload. Akhirnya kalau overload pertandingan gak nyaman. Iya. Itu yang zamannya Galatama, Pak. Tapi sudah masuk Liga Indonesia, Pak, kita gak bisa apa-apa sekarang. Standar sudah FIFA, Pak. Bukan PSSI lagi, sudah FIFA. Artinya masih kurang besar lagi ya? Bukan, dalam artian kayak di Kanjuruhan itu kan sudah kapasitasnya, sudah standar, sudah FIFA, Pak, sekarang. Iya. Mulai rumput, mulai tempat duduk, kan dulu nggak ada tempat duduk. Sekarang satu tiket satu tempat duduk, Pak, sekarang sudah tertib sekarang. Sesuai dengan kapasitas stadion. Iya, ada hikmahnya kemarin tadi Kanjuruhan itu. Iya. Dan sebagai penutup, Mas Adi bisa refleksinya tragedi Kanjuruhan itu menurut Mas Adi seperti apa sih? Harapan saya ke depan itu pertama dan terakhir, Pak. Saya kalau cerita itu pasti agak-agak semendal kalau saya agak-agak. Soalnya keponakan saya meninggal 2 itu. Keponakan saya meninggal 2. Rata-rata yang meninggal kan masih muda-muda itu. Harapan saya ke depan tragedi Kanjuruhan menjadi refleksi kita untuk menjadi supporter yang dewasa. Dewasa dalam artian dewasa menonton di luar dan di dalam stadion. Kalau memang di situ kita sudah kapasitas stadion gak muat atau apa, kita jangan dipaksakan lah. Soalnya bagaimanapun kondisinya, nyawa itu nomor 1. Soalnya kan harga tiket gak sebanding dengan harga nyawa itu. Nah, ke depan harapan saya Aremania itu menjadi supporter yang cerdas, militan tetap, tapi yang cerdas, yang profesional. Taatlah peraturan sepak bola di Indonesia. Ya, semoga itu menjadi yang Terakhir, Pak. Soalnya kan nomor 2 di dunia itu. nomor 2 di dunia. Ya. Biasa. Ya, nawak diskusi dah malam kota. Jadi tadi
karya Mas Adi Pisono, sebuah buku Story of Aremania. Jadi ini menceritakan kelahiran manusia yang lahir di Malang, Iya. sehingga menjadi supporter Aremania. Barangkali nanti kalau ada kesempatan lagi bisa kita sambung ya Mas Adi Pisono, Ya, Pak. tentang berbagai hal Tentang Kota Malang. kondisi Malang Tempo dulu dan sebagainya. Karena ya memang saat ini saya masih menemukan beberapa orang yang gemar atau tekun menulis tentang lokal Kota Malang, termasuk Mas Adi Pisono ini. Terima kasih kehadirannya Mas Adi Pisono. Salam satu jiwa Arema.